ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai saat dan detik ini
bulan Ramadan ini kita masih bisa berjumpa dengan kita semua. Berjumpa dengan bulan Ramadan, menunaikan ibadah puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran secara berjamaah. Jika dibandingkan ada di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih kita bisa bersama, tahun ini tidak bisa. Ada adik, ada tetangga, ada kakak kita yang tahun kemarin masih kita bersama-sama, sahur bersama, membaca Al-Quran bersama, tahun ini sudah tidak bisa. Karena itu adalah kita mendapatkan nikmat yang besar, di mana kita masih diberikan kesempatan panjang umur untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Karena itu di bulan Ramadan ini, di tengah kita menjalankan ibadah puasa, mari kita sejenak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nasihat ini pernah disampaikan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 4 nasihat yang Rasul sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, jaddidus safinah fa innal bahra amin. Ya Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena sungguhnya lautan itu sungguh dalam. Ini adalah kalimat tasbih, kalimat kias. Yang dimaksud dengan safinah kapal itu adalah tidak lain iman. Sedang lautan adalah ibarat kehidupan. Maka pesan Rasulullah kepada kita, perbaiki, perbaharui imanmu dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan. Bulan suci Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa, masih suasananya seperti tahun kemarin dalam suasana pandemi. Tapi bersyukur alhamdulillah tahun ini Jumatan tidak dikosongkan, Jumatan tidak diliburkan, meskipun terpaksa kita mesti menggunakan masker. Ini adalah suatu situasi yang mungkin tidak kita kendaki. Tapi inilah satu kenyataan, tantangan. Di samping itu banyak tantangan-tantangan lain. Jikalau iman kita kurang kuat, kita akan tenggelam dalam lautan kehidupan yang sangat luas ini. Maka barang siapa yang ingin selamat dunianya, tingkatkan iman. Jangan sampai kita tenggelam oleh rayuan dan godaan dunia yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Bersyukur kita hari ini kita menjalankan puasa. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kalau ditanya apa agamamu, tentu jawabnya adalah Islam. Berimankah kamu kepada Allah? Beriman, tapi itu sebatas lisan. Alhamdulillah kita menjalankan ibadah puasa karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nasihatnya adalah wa khutizat kamilan fa inna safar ba'id. Wahai kita, carilah bekal secukupnya karena perjalanan itu sangat jauh. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Toh kita ini hidup di fase yang ketiga, di mana ada 5 fase kehidupan. Pertama, fase alam arwah. Sebelum kita ada di dunia, kita lebih dulu hidup di alam arwah. Dari alam arwah kita berpindah ke alam arham. Berapa lama di alam arham dalam kandungan ibu kita? 9 bulan 10 hari. Dari sana kemudian kita berpindah kemana? Ke alam dunia. Ini kita sekedar bersinggah
Hidup ini sebagai singgahan yang akan dilanjutkan dengan perjalanan berikutnya menuju alam yang keempat, alam barzakh. Di mana alam barzakh itu alam kubur. Setiap manusia pasti akan menjalani, kapan semua tidak ada yang tahu. Maka disitulah kita, sepanjang kita hidup di dunia, yang kata Nabi, umri ummati sittina wa sab'ina wa aqalluhum min dzalik. Umur umatku cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum min dzalik, yang lebih dari 70 tahun 17 orang. Pergunakanlah waktu yang singkat ini. 60 tahun, 70 tahun, bahkan 8 tahun bukan waktu yang lama. Jika dibandingkan nanti kehidupan di akhirat, yaitu alam barzakh, yang dari alam barzakh kepada alam baqo, yang dibutuhkan nanti adalah amal ibadah soleh kita, puasa kita, sholat kita, bahkan zakat sedekah kita. Maka mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah, di mana nilai ibadah di bulan Ramadan itu berbeda dengan nilai ibadah di luar bulan Ramadan. Satu keistimewaannya, tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk pertama kalinya. Inilah makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Barakah, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Berkah saat kita sekedar memberikan uluran tangan, memberikan makanan kepada anak-anak yatim, janda-janda tua. Itulah amal yang semacam itu, dari mulai membaca Al-Quran, sholat tarawih, ibadah sholat 5 waktu, ditambah ibadah-ibadah yang lain. Itulah nanti yang sesungguhnya akan menjadi teman setia kita ketika di alam barzakh. Yatba'ul mayyit salasah, yang akan mengiringi jenazah kita ini cuma ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 yang akan mengiringi jenazah kita menuju ke alam barzakh, ke alam kubur. 1, keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal ibadah kita. Yang ji'anisnani, yang 2 bakalan pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Tangisan derayan air mata itu tidak menjadikan dia akan mau masuk ke alam kubur bersama-sama. Meskipun berapapun cintanya, itu tidak mungkin dia mau dikubur bersama dengan kita saat kita sudah waktunya masuk ke liang kubur. Apalagi hartanya. Selesai kita dimasukkan ke liang lahat, kemudian kita dibawa pulang. Jangankan emas, jangankan mobil, jangankan tabungan, sekedar tikar saja itu akan dibawa pulang ke rumah. Kita hanya dibungkus dengan kain kafan, ditemani oleh amal ibadah kita. Inilah saatnya di bulan Ramadan kita perbanyak amal ibadah kita, sedekah kita, zakat kita, tarawih kita, membaca Al-Quran kita. Kita jadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai pesta amal ibadah. Yang ketiga, wa khaffifil hamla fa innal aqabata kamu. Yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ringankanlah bebanmu karena perjalanan sungguh terjal. Apa maksudnya? Kita ini manusia tidak luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu min khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu berdosa. Hari-hari kita, setiap saatnya kita dihadapkan dengan segala dosa-dosa yang terasa maupun yang tidak terasa, yang kecil maupun yang besar. Itu kita setiap manusia dihadapkan dengan itu
siapapun manusianya. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan dosa. Di luar itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka saatnya di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, malam kita bangun sujud kepada Allah. Sebelum kita sahur, kita munajat kepada Allah. Di mana pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang kebaikannya adalah melekat seperti 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Kita tidak tahu di malam keberapakah Lailatul Qadar itu turun. Kalau sebagian ulama mengatakan menghitung dari bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29, itu hanya takriban adalah perkiraan, pendapat ra'yun nas, ra'yul ulama. Tetapi kita tidak semua kepastiannya kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu turun. Karena itu kita jaring dari mulai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Kita munajat kepada Allah. Siapa tahu Lailatul Qadar itu turun justru pada malam kelima, seperti nanti malam. Yang keempat adalah nasihat Rasulullah, wahlisil amal fa innan naqada basir. Beramal, ikhlaslah dalam beramal. Bukankah setiap kali kita sujud kepada Allah, di mana setelah takbir kita diajarkan baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jikalau kalimat ini kita bisa resapi dan kita amalkan dalam kehidupan kita, kita tidak akan merasa gelisah, gundah, takut dalam menghadapi segala situasi, termasuk di musim pandemi ini. Boleh jadi kita diperintahkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, tapi sekedar ikhtiar, namanya mura'atul asbab, menjaga penyebab terjadinya atau jangkitnya penularan penyakit. Tapi berapa banyak orang yang sudah berusaha hidup sehat, bermasker, cuci tangan, pakai, divaksin, tapi ternyata terjangkit pula. Itulah kehidupan, ada ikhtiar, ada takdir. Paling tidak kita serahkan semuanya kepada Allah. Takut boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketakutan. Karena ketika kita takut berarti kita cenderung untuk berhati-hati. Salah kalau kemudian saya beriman kepada Allah, saya semua serahkan kepada Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, lantas kita menyampingkan untuk menjaga mura'atul asbab, itu hukumnya haram. Inilah nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya juga menjadi nasihat untuk kita semua. Yuk kita di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, perbanyak amal ibadah, baik untuk sholatnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan itu semua nanti menjadi bekal kelak saat kita hidup di alam barzakh dan di alam baqo. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر